Koordinat Amir Stambuk F551 18037. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video yang berisi tentang materi sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Data dan sistem informasi. Data merupakan fakta mentah atau deskripsi dari suatu benda yang belum diolah. Informasi adalah sekumpulan data yang telah dikelola menjadi bentuk sederhana yang dapat dipahami oleh penerima informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah mendukung fungsi kepengurusan manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, mendukung kegiatan operasi dan instansi. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi yaitu komponen input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Contoh dari sistem informasi yaitu sistem reversi pesawat terbang, sistem pos, point of sale, dan sistem berbasis kartu cerdas. Peranan dari sistem informasi yaitu membantu pekerjaan dan tugas-tugas secara otomatis, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, pengendali dalam sebuah subsistem, mengkoordinasikan subsistem-subsistem, mengintegrasikan subsistem. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat dan perangkat lunak yang mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Peranan TI untuk sistem informasi sebagai operasional, sebagai fungsi monitoring dan kontrol, fungsi planning dan decision, fungsi communication, implementasi sistem mencakup aktivitas pemrograman dan pengujian, pelatihan kepada pemakai, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pembuatan dokumentasi, konversi, dan operasi pemeliharaan. E-commerce. E-commerce adalah pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik. Sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan internet komputer. Aspek yang berperan dalam e-commerce yaitu teknis, contohnya situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data, dan antarmuka pemakai. Non-teknis, hukum etika elektronik dan ekonomi global. Konsep-konsep dalam e-commerce yaitu business to business, business to customer, customer to customer. E-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar mengajar. Keuntungan e-learning yaitu menghemat waktu, biaya, menjangkau wilayah lebih luas, lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Contoh aplikasi-aplikasi e-learning yaitu Computer Based Training atau CBT, paket-paket CBT, Learning Management System, aplikasi e-learning berbasis web. Strategi pengembangan e-learning yaitu Requirement Analysis, Specification, Design, Coding, Testing, dan Maintenance. E-government secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Tantangan implementasi e-government di Indonesia, aspek kepemimpinan, aspek manajemen dan budaya, aspek teknologi. Master Plan TI. Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak secara gegabah mengeluarkan investasi untuk implementasi teknologi informasi. Perlu diperhitungkan kos dan benefit yang dihasilkan. Organisasi membutuhkan semacam blueprint yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategic Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasikan IT. Maksud dari penyusunan Master Plan teknologi informasi adalah menjadi dasar bagi perencanaan alam investasi dan implementasi TI. Menjadi acuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi pemerintah melalui penyusunan kerangka pemikiran dasar atau e-government framework, arsitektur pengembangan atau e-government arsitektur, solusi pertahapan pengembangan atau e-government roadmap, rencana proyek implementasi atau e-government implementasi plan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.